menulis antara dua surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa wada'tumuha fis sab'it tiwal, ya. Lalu kamu meletakkannya di bagian surat yang 7 yang panjang, ya. Apa jawaban Utsman? Jadi ini Anda coba lihat, jangan dikira ketika Sayyidina Utsman menulis, mengumpulkan, mengkodifikasi Al-Qur'an itu nggak ada pergolakan. Ada pergolakan, ini pergolakannya. Yang paling halus ini Ibnu Abbas. Kalau yang agak sedikit konflik dengan Ibn Mas'ud, ya, itu konfliknya lumayan berat. Karena Ibnu Abbas cuma nanya, apa gerangan, apa latar belakang, apa motif Anda, kok antara Baro'ah digabung sama Al-Anfal, lalu tidak ada basmalah antara keduanya. Artinya, dalam salinan Ibnu Abbas, atau dalam hafalan Ibnu Abbas, Baro'ah itu ada basmalahnya. Nah, kalau kebanyakan Anda kan kalau mengatakan kenapa tidak ada bismillah di surat Baro'ah, surat Taubah, karena di dalamnya ada ayat perang. Nah, ternyata itu terbantahkan di sini. Coba dilihat. Qala Utsman kana Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW, tunzalu alaihi suwar zawatul adad, diturunkan kepadanya Al-Quran beberapa kali, ya. Fakana idza nuzila alaihi syai' da'a ba'dha man kana yaktub. Ketika turun kepada sesuatu, beliau manggil sekretarisnya. Fayaqulu da'u haula'il ayat fi surati allati yuzkar fiha kadza wa kadza. Nah, ini dalil kalau ayat emang disusun, ditaruh ke surat mana gitu. Tapi susunan surat itu tidak diatur Nabi. Wa kanatil anfal min awaila ma nuzila fil Madinah. Ini info penting. Al-Anfal turun di awal periode Madinah. Wa kanat Bara'ah min akhiril Qur'an nuzulan. Sedangkan surat Bara'ah, Taubah, itu terakhir-terakhir turun di Madinah. Coba Anda lihat. Ini satu, ya. Jadi kenapa digabung padahal satu di awal, satu di akhir turunnya. Nah, namun kenapa digabung? Digabung karena satu hal atau beberapa hal. Satu, wa kanat qissatuha syabihatan bi qissatiha. Karena kisah yang terdapat di dalam Bara'ah mirip dengan kisah yang terdapat dalam Al-Anfal. Wa dhanantu annaha minha. Nah, ini coba Anda lihat. Ini boleh ditandain nih siapa tadi? Siapa operator kita nih? Ustadz Itkon. Itu ya, Ustadz. Nama Anda udah sama dengan judul kitab nih, ya. Jadi ada dua. Pertama, kisahnya sama. Lalu berdasarkan kisah itu, Sayyidina Utsman zonantu, dia kemudian membangun persepsi. Aku kira Bara'ah minha, minal anfal, bagian dari al-anfal. Faqubida Rasulullah SAW walam yubayyin lana annaha minha. Nabi wafat dan tidak menjelaskan. Ini yang kedua, yang ketiga nih. Ya. Yang ketiga. Famin ajli dzalik qarantu bainahuma. Oleh karena itu aku menggabungkan keduanya, walam aktub bainahuma satara bismillah. Jadi kenapa tidak ada basmalah? Bukan karena ayatnya isinya perang. Banyak ayat perang tapi ada basmalahnya, termasuk Al-Anfal itu sendiri. Nah, ini jadi Anda kalau menjelaskan ke mahasiswa Anda nanti atau murid-murid Anda nanti tolong direvisi penjelasan seperti itu. Itu tidak tepat walaupun ada ulama yang mencoba mempersepsikan seperti itu, ya. Wa min ajli dzalik qarantu bainahu wa lam aktub bainahuma satara bismillahirrahmanirrahim wa wada'tuha bis sab'i tuwal atau tiwal, ya. Oke, ini riwayat banyak sekali, ada berapa imam, 5 imam itu. Nah, lafaz ini persis sama ada di Al-Masahif dan itu menjadi pegangan, ya. Beberapa rawinya dipermasalahkan, tapi setelah digabung berapa rawi, berapa gabungan mukharrij, ternyata riwayat ini sampai kepada Hasan Sahih. Ya, itu perkataan Imam Tirmizi. Baik. Artinya apa? Di zaman Sayyidina Utsman itu juga terjadi pergolakan ketika beliau mengumpulkan mushaf, ya. Oke. Terus sebentar. Jadi kalau ayat atau PV, ya, berdasarkan teks tersebut, coba Anda masuk ke pasal yang setelahnya.
Wa amma tartibus suwar, ya, masuk ke pasal setelahnya. Wa amma tartibus suwar, adapun tertib suwar, fahal huwa tauqifiyun aw idon? Apakah dia juga tauqifi atau ijtihadnya sahabat? Dan Anda coba lihat jawabannya. Khilaf. Ungkapan khilaf ini penting sekali. Bahwa berdasarkan riwayat Utsman tadi, ada khilaf mengenai bagaimana teknis pengumpulan ayat-ayat tadi atau surat-surat. Suratnya, ayatnya disepakati itu di tauqifi, sedangkan surat itu diperdebatkan. Anda coba lihat di bawahnya, fajumhurul ulama ala tsani. Jumhur ulama lebih kepada pandangan bahwa itu ijtihadna sahabat. Dan yang ngomong begitu bukan orang liberal loh ya, tapi minhum Malik wal Qadhi Abu Bakrin fi ahadi qaulai. Dulu kan belum ada orang liberal ya. Sekarang orang-orang, jadi penyematan liberal itu muncul dari orang-orang yang sudah menganggap suatu pemikiran itu sakral, pemikiran itu matin ya, sudah kokoh, nggak boleh diganggu-gugat. Padahal di kitab-kitab ulumul Quran sendiri ini hal-hal yang biasa aja ya. Oke, ya, jadi ada ulama kok yang mengatakan bahwa itu khilaf ya. Oke. Nah, berdasarkan ini semua terlihat bahwa peluang orientalis memang sangat besar ketika mereka hendak mau mendebat tentang atau ingin masuk terhadap teori-teori pengumpulan Al-Quran. Maka Anda jangan heran ketika Noldek ya mencoba mengusulkan bacaan atau susunan. Ya, Tarikhul Quran, ada kitab Tarikhul Quran yang saya sudah bagikan kepada Anda. Di situ Noldek membagikan menjadi 4 ya. 3 periode Mekah, kemudian 1 periode Madinah. Nah, ini kemudian memang celah besar. Kenapa? Karena penyusunan surat dalam saat pengumpulan Quran itu ini dipertanyakan apakah itu tauqifi atau ijtihadi. Ya. Nah, mereka ini fokus untuk bagian-bagian yang ada celahnya ini. Nah, di sini saya kemudian antara ya mau kagum dan tidak kagum ya. Kagumnya mereka baca ya kitab yang kita baca gitu. Mungkin Anda sudah nggak mau baca lagi kitab-kitab seperti itu. Oke, coba sekarang buka Al-Masahif. Al-Masahif kita ngaji sebentar. Al-Masahif, ini ada pembahasan tentang manuskripnya. Anda mulai saja dari awal ya. Dari mana, Sir? Mulai dari halaman 141 ya. Nah, ini depan kitabnya. Oke. Ya, ini tentang kisah Sayyidina Utsman ya. Lama dakhala al-Misriyun ala Utsman darabuhu bis-sayf. Ketika orang-orang Mesir masuk ke Utsman, mereka memukulnya dengan saif ya. Ala yadihi fawaqa'at ala fasayakfikahumullah wa was-sami'ul 'alim. Famadda yadah wa qala wallah innaha la awwal yadin khattat al-mufassal ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Sayyidina Utsman ini megang mushaf ya. Nah, coba teks berikutnya nomor 2-nya. Ini ngaji aja ya, coba diperhatiin. Ini kitab pernah ditahqiq oleh Arthur Jeffrey, kemudian ditahqiq ulang oleh Muhibbuddin Abdul Subhan Wa'iz, dia seorang dosen di Ummul Qura.
dan ada perbedaan banyak lah antara dua tahqiq ini ya. Maka saya memilihkan ini sebagai kitab wajib yang Anda harus baca. Kenapa? Karena orientalis dulu menjadikan ini sebagai kitab wajib untuk mengkritisi mushaf Al-Quran. Dan benar bahwa Al-Quran itu dibedakan dengan mushaf. Ya, mushaf itu biasanya dibaca dengan jamak masahif. Jadi Terry Burton itu tidak berlebihan. Dia ngambil dari teori-teori ulama Islam ya. Coba lihat langsung saja. Jadi kalau cara baca hadis, itu kalau ada haddatsana, Anda bacanya wabihi ilahi qala. Ini kalau baca hadis ya. Wabihi qala haddatsana Abdullah, sana itu jadi haddatsana, wa qala haddatsana Aisyah. Kita lancar sampai ke Zaid. An Zaid bin Thabit, qala Rasulullah SAW, innaha ta'tini kutubun la uhibbu an yaqra'aha kullu ahad. Ya. Aku kedatangan risalah kitab-kitab dan la uhibbu, saya tidak suka kata Nabi itu dibaca oleh sembarang orang. Hal tastati, sanggupkah kamu anta'allam kitab al-Ibraniyah? Kamu belajar bahasa Ibrani. Ibrani ini bahasa orang Yahudi. Au qala Suryaniyah, atau Suryani. Faqultu, apa kata Zaid? Na'am, fata'allamtuha fi 17 ayyam, ya. Lalu aku belajar cuma 17 hari. Ada nggak ada yang sanggup kursus bahasa Inggris 17 hari langsung bisa ngomong? Ya, paling Anda senyum-senyum doang ya. Bisa ngomong I love you, sudah cukup tuh ya. Riwayat setelahnya sama ya. Riwayat setelahnya sama. Nah, coba yang nomor 7-nya. Nah, nomor 7, apa latar belakang lain? Jadi riwayat yang nomor 7, halaman 146. Oke. Wabila qala haddatsana Abdullah, Abdullah ini si pengarang kitab ya. Qala haddatsana Yunus bin Habib, qala haddatsana Abu Daud. Ini bukan Abu Daud bapaknya, tapi Abu Daud At-Tayalisi. Qala haddatsana Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah ini guru daripada Imam Abu Hanifah. An Thabit an Anas bin Malik anna rajulan kana yaktub li Rasulillah SAW. Dulu ada seseorang yang menulis untuk Nabi, artinya sekretaris. Tapi dia bukan muslim ya. Fakana idza umliya alaihi sami'an basira kataba sami'an alima. Kalau dituliskan kepadanya sami'an basira, dia bacanya, dia tulis, kalau dibacakan ya, sorry ya. Kalau diimlakan kepadanya sami'an basira, dia menulisnya sami'an alima, dia diganti. Wa idza umliya alaihi sami'an alima kataba sami'an basira. Dan anehnya apa? Wa kana qad qara'a al-Baqarah wa Ala Imran. Dia hafal Al-Baqarah Al Imran. Wa kana man qara'ahuma qad qara'a Qur'anan katsira. Dia sudah hafal banyak. Fatanassara ar-rajul. Lalu orang ini jadi Nasrani. Wa qala innama kuntu aktub ma syi'tu inda Muhammad. Lalu dijelek-jelekin Nabi Muhammad. Ya. Saya nulis suka aja kok. Ya, famata fadufina falafazathul ard. Ketika dia mati, bumi lafaza. Anda kalau melafazkan sesuatu berarti meluarkan nafas. Maka lafazatil ardu artinya bumi mengeluarkannya, memuntahkan. Jadi nggak bisa masuk bumi. Faqala Abu Talha, fa ana ra'aituhu manbudan ala wajhil ard. Jadi bumi nggak terima dia. Jadi di masa Rasul ini kejadian orang-orang yang bohong ini, dia menjadi Nasrani ya. Nggak jelas agamanya tadi. Oke. Itu sejarah mengenai apa? Kenapa Nabi punya sekretaris, dan sekretarisnya juga ada beberapa orang yang aneh-aneh ya. Al-amru bi kitabatil masahif ini ungkapannya yang benar adalah al-masahif ya, bukan mushaf. Karena lebih daripada satu. Di riwayat ini Anda sudah tahu semua, la taktubu anni syai'an siwal Quran. Kita lewat masuk halaman 151. Oke, khututul masahif. Nah, ini perlu Anda perhatikan bahwa orang Arab tidak punya tradisi menulis. Awalnya ya. Tradisi menulis ini mereka adopsi dari bangsa lain. Coba diperhatikan. Maka penulisan Al-Quran, mushaf-mushafnya, ini adalah hasil daripada adaptasi terhadap khat tulisan-tulisan yang pernah ada di zaman itu. Coba lihat. Hadatsana Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri,
insyaallah qala hadatsana Sufyan an Mujalid an Sya'bi ya. Qala sa'altul muhajirin. Sya'bi ini tabi'in yang wusta, pertengahan, dia berkata, sa'altul muhajirin, aku bertanya kepada orang muhajirin yang masih hidup. Min aina ta'allamtumul kitabah? Kalian belajar nulis dari mana? Qalu min ahlil Hira. Dari orang Hira. Wasalna ahlil lalu Sya'bi datang ke orang Hira ya. Hira ini di mana? Hira itu 3 mil dari Kufah, ya lumayan jauh juga tuh. Lalu kami bertanya ke orang Hira, min aina ta'lamtul kitabah? Kalian belajar dari mana nih? Jadi ternyata tulisan itu juga ada sanadnya. Apa kata mereka? Min ahlil Anbar. Kami belajar dari Anbar. Anbar ini daerah yang ada di Balkh ya. Jauh lagi ya, mungkin kita nyebutnya Babilonia terus sampai ke Mawara an-Nahar ya. Di bagian baratnya Baghdad lah lebih kurang. Oke. Jadi dari situlah orang muhajirin belajar menulis. Jadi tulisan yang kita pakai sekarang itu dari sana. Cuma diusut, itu ujungnya nanti Ibrahim, Nabi Ibrahim, terus ujungnya nanti ke atas Nabi Idris ya. Jadi tulisan yang kita pelajari sekarang itu ya dari Nabi juga. Nah, baru di halaman 153-nya itu berbicara tentang jasa Abu Bakar menulis. Dan yang paling unik di kitab ini, Anda coba lihat bahwa seakan-akan tidak ada perseteruan antara Sayyidina Ali dan Abu Bakar seperti yang digambarkan kelompok Syiah ya. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang nomor 14, rahimallahu Aba Bakrin huwa awwalu man jama'a bainal lawhain. Semoga Allah merahmati Abu Bakar, dialah yang pertama mengumpulkan mushaf antara dua lauh ya. Dan coba lihat ke belakangnya An Ali, semuanya hampir semuanya An Ali. Cuma beberapa riwayat yang bukan An Ali. Ya, Sami'tu Ali, banyak sekali ya. Dan salah satu kelebihan dari Abu Bakar itu Abu Bakar kan yasma' munajata Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di halaman 157-nya itu disebutkan Abu Bakar itu punya kasyaf sam'iyah, bisa mendengar obrolan bisikan Jibril dengan Nabi. Nah, itu yang nomor 22 itu ya. Fa inna Abu Bakrin kana yasma' munajata Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yara. Meskipun dia tidak melihat ya. Ini riwayat yang ini ya. Di riwayat yang lain barangkali dia melihat. Oke. Ada yang menarik di bagian akhir yang mau saya sampaikan kepada Anda. Perdebatan sahabat nih halaman 158 riwayat nomor 24. Oke. Saya sudah pernah nunjukin kali ya sebelumnya ya. Di situ terjadi dialog antara Abu Bakar dan Umar. Apa kata Umar? Qurra sudah banyak yang wafat. Wa inni akhsha ayastahirral qatla bil qurra fi sairil mawatin fa yadhhabul Qur'an. Jadi Umar lagi bicara tentang masalah. Wa qad ra'aitu an tajma'uhu. Aku berpandangan mengusulkan agar kamu mengumpulkannya. Apa jawaban Abu Bakar? Kaifa taf'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Ya. Bagaimana mungkin kamu melakukan sesuatu yang Rasul nggak lakukan? Anda coba lihat. Jadi di antara sahabat saja, selevel Abu Bakar dan Umar, itu mendefinisikan bid'ah itu seperti ini. Maka wajar kalau orang hari ini ada yang mengatakan, apa itu bid'ah? Sesuatu yang Nabi nggak lakukan. Tapi Umar mengatakan, bid'ah itu bukan begitu. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada nilai kebaikan di dalamnya. Maka Umar mengatakan, huwa wallahi khair. Demi Allah itu sangat baik. Falam yazal yuraji'ni fi dzalik hatta syarahallahu sadri lilladzi syarahallahu lahu sadrah ya. Setelah Umar kemudian mendebatnya, memberikan pengertian ke Abu Bakar, baru Abu Bakar mencabut definisi bid'ah itu sesuatu yang Nabi nggak buat. Maka beliau mengatakan bid'ah itu mereka udah mulai sepakat. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada nilai kebaikannya ya. Ini pelajaran juga buat Anda karena saya yakin di antara Anda juga ada yang para asatidz, para dai, para guru. Ini terjadi perdebatan mengenai bid'ah, bahkan di masa Abu Bakar dan Umar itu bisa terjadi. Dan ini salah satu modelnya.
Dan ini bisa diobati, bisa diatasi cuma dengan satu hal, yaitu dialog. Dan Abu Bakar, Umar ini mereka dialog. Kalau kita kan nggak dialog, main sendiri aja ya. Makanya sampai sekarang materi-materi bid'ah ini nggak selesai di kalangan para dai. Baik, adapun tentang orientalis, rasa cukup tadi Anda sudah sangat bagus ya, tulisan, apalagi tulisannya Itkon tuh dan teman-teman itu sudah oke saya lihat. Silakan disempurnakan nanti dikumpulkan untuk mid semester. Nanti kita coba lihat lagi, kita bentur. Jadi ada beberapa teks yang nanti saya akan bentur-benturkan ke hadapan Anda, antara Masahif, Itkon, ataupun teksnya orientalis. Teks-teks yang tadinya mungkin bagi Anda sudah kaku, sudah baku dalam kitab-kitab ulumul Quran, ternyata di Itkon itu dibongkar, lalu dimanfaatkan oleh orientalis. Masalahnya, kita jarang memanfaatkan itu. Itu aja sih masalahnya. Oke, sampai di situ ada yang mau disampaikan atau cukup? Anda masih ada kuliah ya di sini ya? Sudah, Ustaz. Sudah tidak ada. Nggak ada ya. Tapi saya ada kuliah lagi di sini. Baik, Ustaz. Ngajarnya S3. Ya. Oke, barangkali itu dulu. Mungkin diskusinya kita pending. Karena saya juga harus siap-siap. Belum sholat juga Baik, kan. Ustaz. Kalau saya lanjut, nanti selesainya asar. Anda bisa tanggung jawab dengan sholat zuhur dan asar saya. Allah, Masya Allah. Baik, teman-teman. Insya Allah setiap pertemuan akan ada saya buka kitab. Jadi Anda anggap aja ngaji. Seru, Ustaz. Tapi di S2 gitu. Ya. Ya. Baik, saya izin pamit. Ditunggu absensinya. Nasallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.